Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana birli wa liwalidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin wal muslimah jamaah Isya Tarawih Witir yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas ridho dan petunjuk serta karunia Allah kita diberi kesempatan berhadir dalam rumah Allah malam hari ini dalam rangka menunaikan perintah Allah yang membentuk kewajiban dan sunnah. Mudah-mudahan kewajiban itu kita jadikan kebutuhan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat. Ibu bapak jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan sampaikan tentang banyak fenomena terjadi terhadap orang tua dari kelakuan anak itu sendiri. Saya berulang kali mendengar rekaman suara yang disampaikan oleh seorang yang mulia, dialog antara anak dan ibunya. Dan ini sangat miris, khawatir kita ada terjadi di lingkungan kita. Lebih kurang kayak gini. Seorang bunda bertanya kepada anaknya, dalam media sosial itu ramai itu. Nah, kemarin bunda ketemu temanmu di pasar, nak. Temanmu berkata, anak membeli seekor anjing seharga 40 juta. Betulkah itu, nak? Jawab anaknya dengan senang dan bahagia, betul bunda. Anjing yang kubelikan itu kutaruh di depan rumah, kubuatkan rumah yang bagus tempatnya. Setiap hari, setiap pagi kulihat, kukasih makan dan bahkan kumandikan. Oh gitu nak, ya, kata bunda sambil berlinang air mata. Iya bunda. Apa kata ibunya dalam dialog itu? Nak, dengarkan nak. Demi Allah nak, demi Allah, seandainya bunda harus dilahirkan oleh Allah lagi nak, demi Allah, bunda ingin jadi seekor anjing dilahirkan nak. Karena bunda ingin engkau lihat setiap hari, bunda ingin kau kasih makan nak. Ini bisa terjadi di tempat kita. Kita lebih senang dengan peliharaan kita. Kita lebih cinta dengan peliharaan kita. Bahkan setiap hari, setiap sore kita lihat peliharaan kita. Bunda kita, orang tua kita yang merindukan kita tidak pernah kita pikirkan. Ya Allah. Saya jujur Ustaz, mohon maaf. Saya tidak masuk kemarin itu karena saya pulang ke dusun. Saya tiap bulan insya Allah pulang. Bahkan saya masih merasa jadi anak durhaka. Saya sampaikan sama istri saya, wahai istriku, mau engkau ikut atau tidak, aku tiap pulang harus pulang ke dusun karena aku masih punya orang tua.
Sampaiku di dusun, bapakku yang berumur 86 lebih buka pintu. Dia lihat saya seakan-akan tidak kenal. Saya cium tangannya. Jujur, saya cium tangan orang tua saya selalu dengan mulut saya. Tidak pernah saya dengan gini. Saya mau rasakan bagaimana rasa kulit orang tua saya. Saya cium, saya peluk. Nangis beliau di muka saya. Nak, pulang kau nak, katanya. Kapan kau pindah nak? Mengalir rasanya. Ya Allah, air mata beliau di pipi saya. Pulang kau nak, pulang mbak, kata saya. Pulang, kata saya. Pindah nak. Saya mau jawab tidak bisa gimana. Beliau berharap saya pulang. Begitu juga orang tua kita. Mereka tidak ingin uang kita, tidak mau harta kita. Dia mau kita pulang. Lihat mereka. Kita lihat mereka. Jangan sampai fenomena terjadi kita lebih cinta dengan peliharaan kita daripada orang tua kita. Makanya saya sampaikan, ada anak yang ingin wafat, ngomong saat wafat, kalau saya wafat nanti makamkan saya di dekat kubur orang tua ke saya. Ndak usah berwasiat demikian. Kalau kau mau dekat-dekat orang tuamu saat orang tuamu hidup dan engkau hidup. Kalau sudah wafat, buat apa kau dekat, dikuburkan dekat orang tuamu? Tidak ada gunanya, nyusahkan orang. Saat masih hidup, saat bisa. Maka pantas, kata Jibril, salah satu doa Jibril yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah bagi seorang anak yang ada orang tua di dalam kehidupannya, dia tidak menyebabkan dia masuk surga Allah. Laknat Allah. Maka kita lihat, lebih kurang hikmahnya 5. Berbakti dengan orang tua kita, lebih kurang 5. 1. Orang yang berbakti kepada orang tua jalan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, orang tua adalah pintu tengah-tengahnya surga. Kamu mau sia-siakan pintu itu atau kamu mau menjaga pintu itu? Hadis riwayat Ahmad dan Hasan. Kita mau jaga pintu itu atau kita sia-siakan? Allah sudah beri kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua kita jalan menuju surga. Sekarang berapa banyak anaknya hidup mewah, senang, kaya raya, sementara orang tuanya menderita. Tidak sedikit itu terjadi sekarang ini. Banyak. Disekolahkan bukannya benar, disekolahkan menjadi pembohong, orang tuanya dibohong-bohongi, mentang-mentang orang tuanya bodoh, durhaka. Hikmah yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tua dianggap berjihad di jalan Allah. Telah datang seorang laki-laki pemuda kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, saya ingin berjihad denganmu di medan perang. Saya ingin wafat di medan perang supaya saya syahid di dalam berjihad membela agama Allah. Apa jawab Rasulullah? Hai pemuda, hai laki-laki, engkau punya orang tua di rumah, engkau punya bapak dan ibu? Punya ya Rasulullah. Berbaktilah pada mereka, itulah jihadmu. Berbakti kepada orang tua adalah jihad. Tidak usah jauh-jauh ke Palestina. Berbakti kepada orang tua adalah jihad di jalan Allah. Seandainya kita sedang berbakti kepada orang tua, wafat kita tiba, demi Allah, syahid kita di jalan Allah.
Ini jihad terhebat buat kita, jihad terdekat buat kita. Bahkan berbakti kepada orang tua dianggap bertaubat dari dosa besar. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah berbuat dosa besar. Apakah ada ampunan buat saya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bertanya, "Wahai laki-laki, engkau punya ibu? Ibu saya sudah wafat. Apakah ibumu punya saudari, adiknya?" "Punya ya Rasulullah." "Maka berbaktilah engkau dengan adik ibumu, bahwa engkau dianggap sedang bertaubat di jalan Allah." Maka percuma tahajudmu, percuma istighfarmu, sedekahmu siang malam, puasamu, percuma jikalau engkau durhaka kepada orang tuamu, percuma. Maka dari itu jamaah, ayo, kesempatan kita berbakti kepada orang tua kita masih terbuka, luas Allah berikan. Orang tua kita dipanjangkan umur, itu kesempatan berbakti, membalas jasa walaupun tidak akan terbalas. Jadikanlah mereka intan, jadikanlah mereka permata di dalam kehidupan kita hingga kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau panjangkan umur orang tua kami sehingga kami bisa mengurusnya di usianya yang senja ya Rasulullah. Ya Allah. Maka dari itu ayo berbakti kepada orang tua kita. Bahkan kalimat yang terakhir dalam sabda Rasulullah SAW, makna yang terakhir, berbaktilah engkau kepada ayahmu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Berbakti kepada orang tua kita, maka anak yang akan kita lahirkan nanti akan berbakti kepada kita. Inilah makna salah satu sabda Rasulullah, bahwasanya balasan durhaka terhadap orang tua tidak akan nunggu hari kiamat, di dunia akan dibalas. Kalau masih gadis, masih bujang, kita durhaka kepada orang tua kita, tatkala punya anak, anak kita gadis dan bujang, maka anak kita akan durhaka kepada kita. Seakan-akan dunia berkata, rasakan, begitulah perasaan orang tuamu tatkala engkau buat dulu. Maka dari itu ayo berbakti kepada orang tua. Jangan segala sesuatu yang diambil oleh orang tua kita anggap utang. Ya Allah, makmu, nenekmu utang apa tadi? Utang rokok, utang sabun, supermi. Allahu Akbar. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, apabila kamu ingin ditambahkan rezekimu dan dipanjangkan umurmu, maka berbaktilah kepada ibu bapakmu dan sambunglah silaturahmi. Tidak ada ruginya. Maka kadang-kadang miris kita. Ada anak yang berani membentak orang tua. Ada anak yang berani berkata membentak, bahkan sampai memukul orang tua. Ya Allah, coba peluk orang tuamu. Pulang, peluk. Rasakan air matanya mengalir di pipimu. Ya Allah, panas mengalir rasanya. Rindu dia kepada kita. Saat hidup inilah kita bisa berbakti kepada mereka. Kalau sudah wafat, tidak ada bisa lagi kecuali doa. Maka dari itu ibu bapak yang saya muliakan, ayolah kita sama-sama berbakti kepada orang tua kita. Apalagi kita yang laki-laki ini, kita tidak punya apa-apa. Diri kita, harta kita, milik orang tua kita.
Datang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut keadilan. Ya Rasulullah, tolong adili ayah saya. Kenapa dengan ayahmu? Kata Rasulullah, ayahku telah mencuri uang dan makanan dari rumahku. Dibawanya ayahnya, diadili di hadapan Rasulullah. Berkata orang tua itu dengan tangisan, ya Rasulullah, di saatku yang sudah senja tua, tidak punya apa-apa, lemah, tidak bisa bekerja, apakah aku mengambil sedikit makanan dari rumah anakku, mengambil uang sedikit dari rumah anakku dianggap pelanggaran? Kalau itu melanggar, hukum aku ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah menangis dan bersumpah kepada Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, wahai pemuda, anta wa malika li abika. Demi Allah, engkau pemuda dan seluruh hartamu adalah milik bapakmu. Wahai orang tua, habiskan harta anakmu. Allahu Akbar. Kita tidak punya apa-apa. Ini orang tua kita sedikit ngambil di tempat kita dianggap utang. Ya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati kita. Karena saya merasa pun saya masih jadi anak durhaka sampai sekarang ini. Tatkala saya pulang sebulan sekali tidak pantas ujarnya. Tapi jarak ini 10 jam kami dari sini ke dusun kami. Bahkan saya masih merasa, ya Allah, tatkala lihat wajah bapak saya yang tua, tertatih-tatih kadang dia megang pintu. Makanya saya setiap ibadah saya niat kepada Allah. Pergi tadi di jalan pun saya berkata kepada Allah, ya Allah, saya ingin ibadah malam ini ya Allah. Jikalau ada pahalanya Allah, sampaikan kepada kedua orang tuaku pahalanya. Biar dosa mereka aku yang tanggung. Demi Allah ya Allah, demi Allah, aku rela ya Allah. Masalah Allah terima atau tidak terserah sama Allah. Yang pastinya jelas kata para ulama, apapun perbuatan baik anak-anak diniatkan atau tidak, maka pahalanya pasti mengalir kepada orang tuanya, apalagi diniatkan. Karena kenapa? Anak-anak tidak akan bisa berbuat kebaikan tanpa usaha dan pengorbanan orang tuanya sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit sederhana ini ada manfaatnya buat kita semua. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mendoakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana bi ummahatina ya Allah. Allahumma barik lana bi ummahatina ya Allah. Allahumma barik lana bi ummahatina ya Allah. Allahumma barik lana bi abaina ya Allah. Allahumma barik lana bi abaina ya Allah. Allahumma barik lana bi abaina ya Allah. Ya Allah, berkahilah bunda kami ya Allah. Berkahi bunda kami ya Allah. Berkahi bunda kami ya Allah. Ya Allah, berkahi ayanda kami ya Allah. Berkahi ayanda kami ya Allah. Berkahi ayanda kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja ibu bapak yang saya muliakan dan muliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir ada kata pepatah, kalau tidak ada tali, rotan pun jadi, begitu ya. Nah, tapi kalau ada tali, untuk apa rotan? Kita sudah ada tali,
Buat apa rotan? Imam tadi kita anggap tali, sementara saya rotan. Jadi kalau sudah ada tali, maka lebih baik rotan tidak usah dipakai. Jadi kita berharap imam tarawih nanti tetap kakanda kami, karena dari segala hal dia diutamakan. Tempatnya terdekat, usianya tua dari saya, pasihnya lebih baik dari saya. Maka saya sadar diri, mudah-mudahan beliau berkenan untuk imam kita sama-sama. Demikian saja. Wallahul wafiq ila muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.